Mari bercerita, cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markomu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, di tengah semakin luasnya jangkauan internet serta perkembangan teknologi canggih dan penyebaran informasi di tengah-tengah masyarakat, ternyata juga berdampak terhadap semakin luasnya tindak kejahatan maupun perilaku manusia melalui kekerasan online. Seperti halnya kekerasan berbasis gender online yang menghantui dan juga mengintimidasi kelompok rentan, dalam hal ini adalah jurnalis perempuan Indonesia di kala bertugas. Lantas pemirsa, sejauh ini apakah yang dimaksud dengan KBGO atau kekerasan berbasis gender online ini, dan seperti apa wujud kekerasan online ini yang selalu diterima oleh jurnalis perempuan Indonesia di kala mereka bertugas? Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang akan bertugas pada sore hari ini, yakni ada Azifah Zahrianis. Ya, halo Azul dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Zizi kembali hadir untuk menemani Azrul di Markombur, dan hari ini tentunya sudah di-spill oleh Azrul terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu kekerasan berbasis gender online yang memang kerap terjadi dan pastinya juga merujuk kepada banyak sekali perempuan yang menjadi korban dalam hal ini. Banyak sekali yang terjadi dalam KBGO yang memang menyelimuti kasus-kasus yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, yang tidak jarang juga terjadi ya. Ada banyak sekali yang tidak hanya menyerang secara fisik tapi juga mental dan psikisnya sendiri. Dan tentunya untuk hal ini harus benar-benar dientaskan, dan tentu juga kita harus mencari solusi dan bagaimana juga kita untuk mencari bagaimanakah untuk perlindungan kepada seluruh perempuan-perempuan atau siapapun yang memang menjadi objek dari KBGO ini sendiri, Azril. Dan tentunya untuk membahas terkait dengan topik yang menarik ini, kita sudah hadirkan narasumber yang telah berada bersama dengan kita. Di tengah-tengah kita ada siapa, Azril? Silahkan perkenalkan. Terima kasih Zipa, sangat epic sekali pembukaannya. Khususnya ini kita alamatkan kepada jurnalis perempuan Indonesia yang mengingat sangat rentan sekali terdampak atas kekerasan online itu sendiri. Nah pemirsa, untuk menjawab hal tersebut, seperti halnya yang telah disampaikan oleh rekan saya Zipa, kami mengangkat tema yang sangat menarik, yakni kekerasan berbasis gender online. Dan tentu pula di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386, kami aktifkan telepon interaktif kami agar Anda bisa berdialog pada kami dengan narasumber yang hebat pada sore hari ini. Yang pertama, saya ajak berkenalan ke hadapan Anda langsung pemirsa, seorang fotografer berita, yakni yang terhormat ada kakak kita ataupun Ibu Mafa Yuli. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Mafa. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasanya lancar ya Bu? Insya Allah. Dan kita harapkan juga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat serta puasanya juga lancar ya Jiva. Amin. Silahkan. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau tadi ada Kak Mafa, sekarang giliran saya untuk memperkenalkan narasumber yang kedua. Ada Ketua FJPI Sumatera Utara. Di sini hadir Kak Durni Sulaiman. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak, baik, alhamdulillah. Sehat pastinya ya, Sehat, tetap semangat ya di alhamdulillah. tengah-tengah puasa ini ya. Iya betul. Baik, Azul, sudah kita perkenalkan dan sekali lagi saya mengingatkan kepada pemirsa ya, kami berdua mengingatkan kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sebelum kita nungguin pemirsa di rumah, kita mau nyapa dulu nih. Boleh, sapa lah Hazifah, sapa. Perlu disapa nggak sih? Boleh, udah lama juga kita nggak berdiskusi juga berdialog dan melihat tampilan-tampilan yang epik dari suara-suara yang indah dari rekan kita, siapa lagi kalau bukan Abang Dafahmi. Iya. Gimana Bang Fahmi, sehat ya? Yes, alhamdulillah sehat. Kawan-kawan juga sehat nih, pada makin putih semua. Waduh, tetap harus sehat dimanapun ya, bagaimanapun dalam kondisi apapun. Tapi puasa kan Bang Fahmi ya? Alhamdulillah puasa Ji. Alhamdulillah, senang banget ya. Jadi kita
nggak lengkap kalau nggak ada Bang Fahmi ya, Bang Azrul ya. Kalau nggak ada Bang Fahmi kayaknya kita kosong gitu ya. Sekali. Apalagi suara indahnya ini selalu mengiringi penampilan-penampilan setiap narasumber dan juga kita yang berdiskusi kepada masyarakat ya. Betul sekali. Oke, Azril dan juga pemirsa, tentunya hari ini kita sudah bergabung bersama dengan narasumber yang memang sudah hadir di sini. Tadi sudah kita perkenalkan juga Azril, dan mungkin kita asiknya ngobrol kali Boleh, ya. Jiva, Boleh silahkan. banget ya. Kita ke Kak Mafa dulu. Kak Mafa gimana nih kabarnya? Pasti sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, Kak Mafa, kita melihat bahwa memang banyak sekali kekerasan berbasis gender online yang terjadi. Tapi kalau di lapangan sendiri, seperti apakah yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online yang terjadi di antara teman-teman jurnalis saat ini? Silahkan. Kalau kekerasan yang sering terjadi ya, bukan hanya sama teman-teman, saya juga pernah beberapa kali ngerasain. Ya apalagi terlebih kita yang di lapangan. Jadi kalau misalnya lagi motret nih, kan saya fotografer ya. Fotografer, kami harus terjun langsung di lapangan. Nah di situ kan biasa tuh ya berjibaku kita dengan beberapa teman-teman jurnalis juga masyarakat. Nah biasanya tuh kalau ke daerah yang bencana atau gimana gitu, ibu-ibu jangan gitu. Nah ibu-ibu jangan dulu nih, biar aja nih, ini bahaya gitu. Padahal itu kan sebenarnya tugas kita ya. Nah terus kalau misalnya terjadi begitu kan kita biasa saya motret Pak, begitu, saya ini gitu. Ya tetap saja jangan, mereka tetap juga sering tidak memperbolehkan. Ya tergantung negonya kita lah, negosiasi kitanya gimana, kita tunjukin tekniknya kita gimana ya. Ya semoga mereka bisa mengerti bahwasanya itu adalah pekerjaan. Jadi tidak hanya perempuan atau laki-laki yang bisa buat untuk biasa sampai ke lokasi gitu. Betul sekali. Nah, Tentunya ini menjadi harapan kita bersama ya, agar para jurnalis yang bertugas bisa bebas bertugas ya, Azril. Benar sekali, Jiva. Itu tadi perspektif dari awal seorang fotografer berita ini untuk menyampaikan informasi terhadap kekerasan berbasis gender online itu seperti apa perspektifnya. Coba kita beralih untuk mempertajam informasi kita terkait kekerasan berbasis gender online ini yang kita harapkan dari informasinya seorang ketua FJPI Sumatera Utara, Kak Nurni Sulaiman ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan KBGO ini dan wujud KBGO ini seperti apa selalu menghantui dan mengintimidasi kelompok rentan perempuan di lapangan? Silahkan. KBGO itu sendiri kan singkatan dari kekerasan berbasis gender online. Artinya serangan-serangan kekerasan itu terjadi di ranah online, dan berbasis gender, dia menyerang perempuan pada umumnya, seperti itu. Sedangkan jenisnya itu ada 11, ada 11 macam jenis kekerasan KBGO. Di antaranya itu stalking atau penguntitan. Jadi jurnalis itu Facebooknya atau identitasnya itu dicari, diikuti, dikuntit gitu. Bahkan doxing, ada apa seperti itu juga untuk nanti disebarkan seperti itu dengan maksud mempermalukan atau menghina dan sebagainya. Selain penguntitan juga ada NCII itu dia non consensual imagery, intimate imagery, NCII itu si jurnalis perempuan ini bukan hanya jurnalis perempuan ya, perempuan dia misalnya dia melakukan video call atau apa dengan tapi dia di luar batas lah. Nah, itu direkam oleh pelaku, lalu video itu disebarkan tanpa seizin mereka. Awalnya kan mungkin mereka baik nih, ketemu di ini dengan bla bla lah berlanjut. Lalu disebarkan tanpa seizin si korban untuk tujuan tadi seperti mempermalukan atau bahkan sampai pemerasan. Seperti itu. Apakah ada hal tersebut bagian dari konflik interest personal? Apakah dimaksud dengan ada tindak kejahatan yang tidak suka secara pribadi atau memang murni untuk memberikan satu efek terhadap pekerjaan si orang bersangkutan? Bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Iya, oke. Pernah dialami hal demikian mungkin dari rekan-rekan kita?
Kalau yang pernah anggota FJPI sendiri yang di Sumatera Utara itu pernah mengalami dia di doxing, Facebooknya, medsosnya Retas ya, bahasa diretas, sederhananya ya. dia juga tidak bebas kemana-mana, dikuntit juga seperti itu karena liputannya tidak berkenan untuk suatu kelompok atau suatu personal ya, mungkin secara personal gitu. Sebelum Seperti ke itu. Zipah, Ibu, dan juga memberikan informasi pada pemirsa ini bahwa tadi beberapa kali Kak Nurni ini ataupun Bu Nurni ini mengungkapkan bahwa adanya perilaku dari seseorang maupun kelompok yang melakukan hal tersebut kepada Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Tidak menutup kemungkinan ini meretas ataupun doxing terhadap akun-akun media sosial ini. Apakah pelakunya ini adalah orang-orang terdekat jugakah bagian dari jurnalis atau murni orang yang di luar dari kelompok jurnalis? Yang terjadi di FJPI itu dari di luar kelompok jurnalis yang tidak suka dengan publikasi dari rekan kami dari media dan biasanya harusnya ke perusahaan ya mereka bertanyanya atau komplain karena kan si jurnalis perempuan ini kan dipayungi oleh perusahaan. Benar gitu. sekali. Artinya ada hukum yang melindungi dia. Seharusnya tidak bisa langsung diserang secara personal. Tapi apa yang terjadi fakta di lapangan itu langsung ke jurnalisnya, ke personalnya. Itu karena mungkin lebih gampang gitu menyabotase atau meretas si identitasnya melalui sosmed. Jadi itu juga salah satu permasalahan sosmed yang diantara kelebihan-kelebihannya ya gitu. Bisa dikatakan ya Zipa hanya sebatas narasi dipublikasikan lalu orang maupun pelaku tersebut ini melakukan satu tindakan yang tidak terpuji yang dialamatkan kepada si jurnalisnya bukan ranah dari kepada perusahaannya. Begitu tadi Ziva yang disampaikan oleh Kak Nurni ini. Dan tentunya juga kita ingin tanyakan langsung kepada yang memang terjun ke lapangan ini, ada Kak Mafa. Seperti apa Kak Mafa? Apa memang ada juga dari Kak Mafa sendiri secara pribadi mengalami hal demikian terkait dengan sudah masuk ke ranah individu atau melihat langsung ya Ziva? Atau bagaimana nih? Seperti apa nih Kak Mafa? Biasanya kalau di ranah online tuh biasanya dari komen-komenan ya gitu. Jadi mungkin ada berita atau apa yang kita komen, nah mereka mencoba mencari tahu nih siapa, oh ternyata fotografer. Ya udah, ya mereka udah mentang-mentang jurnalis, mentang-mentang fotografer, kamu komennya begini gitu. Padahal kita melurusin ya suatu masalah. Ya udah, mereka tuh pasti ngejawabnya, mending kamu masak di dapur, jaga anak, nggak usah lagi motret ke lapangan gitu, atau motret weddingan lah biar aman, jadi nggak usah sok tahu bla 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 bla, biasanya begitu. Dibatasi ya, ada pembatasan. Benar, gitu. jadi kayak kita perempuan ini disempitkan ruangnya. Iya ya. betul. Baik. Nah dengan hal itu, nah kira-kira Kak Mafa sendiri kalau di lapangan punya nggak sih bagaimana mungkin advokasi ataupun perlindungan diri terhadap hal-hal demikian seperti itu? Kalau untuk perlindungan diri ya biasanya karena kita sudah terbiasa di tengah masyarakat ya, terutama kalau fotografer itu kan temannya banyak cowok. Ya jadi kita memang udah kebiasa buat ya apa ya, fight lah gitu. Jadi kalau misalnya ada komenan yang begitu, ya kita juga nggak mau mundur sih biasanya. Ya akan terus tetap mempertahankan bahwasanya ini adalah hak, ya gitu loh. Jadi yang namanya hak ya kita tetap akan terus memperjuangkan itu walaupun sampai ya nggak mau kalah aja gitu. Biasalah gitu kan kita untuk bisa meluruskan bahwasanya ini adalah profesi, siapa saja berhak dan siapa aja boleh untuk bisa berada di lapangan ataupun di dalam rumah itu adalah pilihan. Ya, betul sekali Azil, dan itu yang menjadikan memang saat ini bukan hanya mungkin di forum jurnalis tapi banyak ranah perempuan yang memang masih sangat diminimkan untuk bergerak seperti itu ya Kak Nurni. Nah kalau Kak Nurni sendiri nih dari FJPI sendiri apakah tidak ada mungkin briefingan atau mungkin bagaimana untuk saling menguatkan sesama di forum jurnalis perempuan untuk terkait hal-hal seperti ini Kak? Iya. Salah satunya supaya kalau kita sendiri itu kan biasanya seperti sapu ya, kok sendiri patah. Tapi kalau dia rame-rame dia membersihkan banyak hal manfaatnya. Jadi kalau jurnalis itu sama,
kita ada wadah Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, dengan kita bersatu di sini, ada wadah bersama-sama di sini, kita menjadi kuat seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi itu, kita ada banyak beberapa pelatihan itu terkait dengan KBGO. Misalnya besok 22 sama 23 Maret besok kita adakan workshop workshop KBGO yang temanya Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan, itu di besok di Grandika. Terus itu kita lakukan di 5 kota. Untuk di Medan sendiri juga ada pameran foto ya, nanti fotografernya juga termasuklah Kak Mapa gitu. Nah, ini di 5 kota untuk anggota kita yang nasional di 5 provinsi. Itu di Medan, saya sebut ya, di Medan itu sampai bulan Juni, bulan ini di Medan, bulan depan itu di Pontianak, selanjutnya di Sorong, Papua Barat Daya. Kita ada anggota di Papua dan sampai Papua Barat Daya, lalu ke tengah, ke Jawa Timur, Surabaya, lalu ditutup di Manado bulan 6, sekitar bulan 6 gitu, seperti itu. Apa sebenarnya urgensi dilakukannya workshop tersebut, tidak hanya berlandaskan terhadap kekerasan yang terjadi, atau ini juga bisa menambah pengetahuan ataupun kapasitas dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia terkait kekerasan? Ya, betul sekali. Itu pondasi kita, dasar kita. Karena di dalam pelatihan ini sendiri, selain pemahaman tentang KBGO itu sendiri, juga ada pelatihan tentang digital safety. Keamanan digital safety ya, keamanan digital. Jadi kita harus bijak memakai sosmed. Jangan semua dokumen apa kita upload. Kita kan sebagai jurnalis juga kita harus punya batas. Orang melihat kita jurnalis, berarti kita kan, oh ini dia gudang informasi nih. Setuju. Apapun yang kita katakan, kita kan sebagai manusia bisa punya human error kan. Jadi tidak boleh semua itu langsung dilepas-lepas begitu saja ke media sosial. Nah, pelatihan itu juga salah satunya juga, misalnya kalau saya pribadi, saya ke suatu tempat, misalnya kemana, saya tidak akan mengupload pada saat itu, tapi setelahnya, karena orang yang kelompok tertentu atau orang yang mungkin tidak sepaham dengan tulisan saya, bisa saja menguntit kan. Jadi untuk mengantisipasi itu nanti setelahnya, setelah kita, karena jangan kita langsung memposting aku di sini loh. Aku di sini bangga gitu kan, misalnya aku di Amerika misalnya gitu kan. Jangan juga kita, saya tidak menyarankan jurnalis anggota kita, jurnalis perempuan seperti itu gitu. Karena itu bisa berdampak terhadap kejahatan seperti penguntitan tadi ya. Iya betul, itu gampang sekali. Juga secara keamanan kan, kalau kita tinggal sendiri di rumah kan bisa aja rumah kita yang diobrak-abrik untuk mengambil dokumen yang misalnya dokumen, tulisan apa, bukti-bukti atau fakta kita apa yang kita dapat dari lapangan. Itu seperti itu kalau dari sisi kami, saya pribadi sebagai jurnalis perempuan juga. I can conclude that Zipa, bahwa sebenarnya karya dari seorang jurnalis ini juga perlu untuk dilakukan perlindungan agar tidak terjadinya penguntitan dari orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya yang disampaikan oleh informasi dari Kak Nurni itu sendiri, bahwa untuk menyadarkan kembali, meningkatkan raising awareness terhadap seorang jurnalis itu sangat penting sebenarnya Zipa dikala mereka bertugas. Oke, Azrul, tapi hal yang buat saya penasaran, apakah ini juga terjadi di Sumatera Utara, bahkan di rekan-rekan jurnalis yang memang ada di bawah naungan FJPI dan menjadi anggota Kak Nurni sendiri ini? Menjadi anggota FJPI ya? Iya, itu ada yang penguntitan yang di awal tadi saya ceritakan itu terjadi. Bahkan ada juga yang mengambil foto-foto terus disebarkan. Dia ngambil foto-foto, itulah yang saya bilang tadi, kita sebagai jurnalis harus membatasi mengupload dokumen atau foto-foto. Kita itu harus tetap di koridor gitu, walaupun kita sebagai pemilik media sosial ibaratnya itu rumah kita sendiri, tapi kalau di beranda kita ya kita milik publik. Ya harus milik publik gitu. Jadi seperti itu. Udah ini belum menjawab belum? Bagaimana dari tanggapan dari Kak Iya. Mafa sendiri terhadap perlindungan karya maupun batasan-batasan yang harus dimiliki seorang jurnalis ini ketika mereka ingin melakukan postingan terhadap media sosial agar tidak terjadi penguntitan? Seperti apa ini Kak Mafa? Ya, tadi mungkin yang nggak jauh beda ya sama Kak Nurni. Biasanya untuk update lokasi itu, location itu kalau bisa diminimkan gitu. Karena kita nggak tahu ya berita mana, misalnya seperti saya, foto saya yang mana,
yang menjadi atau menyinggung seseorang atau kelompok. Nah, itu sangat penting sih memang untuk proteknya kita. Begitu juga dengan karya, terutama kayak saya karya foto, itu juga tidak semua saya share di publik karena sebagian besar itu adalah dokumenter saya apabila diperlukan saja. Kalau tidak hanya untuk berita atau keperluan tertentu, nggak akan saya keluarkan gitu. Karena ada beberapa karya yang memang sangat sensitif. Ya. Gitu. Karya dan perilaku dari seorang jurnalis ini menjadi pandangan ataupun hal-hal yang ingin banyak diketahui oleh orang-orang luar dari perusahaan itu sendiri dan bahkan orang luar yang tidak seprofesi dari seorang jurnalis tersebut. Pemirsa, kami akan hadirkan kembali diskusi yang sangat menarik ini, khususnya bagaimana sebenarnya untuk tugas jurnalis perempuan Indonesia ini dalam kala bertugas, apa yang harus mereka lakukan terhadap pekerjaan mereka. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan. Ya, pemirsa, sejak 2015 Komnas Perempuan telah memberikan catatan penting terhadap kekerasan perempuan di dunia online dan terlebih menggarisbawahi bahwa kekerasan tersebut memiliki pola kasus yang berbeda-beda tahun ke tahunnya dan tentu hal ini semakin rumit sekali untuk kita ketahui secara bersama apa solusinya. Lantas apa yang menjadi proteksi dasar dari seorang jurnalis perempuan Indonesia ini dikala mereka bertugas? Saya akan tanyakan kembali langsung kepada Kak Nurni selaku Ketua FJPI Sumatera Utara. Apa proteksi yang mendasar dan mungkin semakin ditingkatkan pula dalam bertugas ini, Kak Nurni? Untuk KBGO yang terjadi itu sendiri, kita masih merujuk ke undang-undang ini ya, hukum ya, bukan undang-undang pers. Jadi itu undang-undang nomor 14, undang-undang pasal 14 nomor 12 itu masih tentang terkait kekerasan KBGO. Cuma itu hukumannya masih kecil ya, 4 tahun dan hanya 200 juta itu masih kecil lah dibanding korban yang kadang sampai bunuh diri karena mengalami KBGO itu sendiri. Lalu selain undang-undang nomor 12 tahun 2022 juga ada organisasi yang pertama dia melapor ke perusahaan. Itu alurnya editor. Editor nanti yang akan berkoordinasi selanjutnya dengan pihak-pihak yang terkait. Lalu setelah perusahaan juga organisasi persnya juga harus mendukung sepenuhnya jika dan mengadvokasi jika seorang jurnalis itu anggotanya mengalami kekerasan. Itu salah satu kelebihan kita punya organisasi pers, ada bernaung di bawah organisasi pers. Jadi ada tim advokasinya yang akan mengadvokasi itu ke pihak-pihak terkait tadi, misalnya pelaporan sampai ke Dewan Pers atau sampai ke kepolisian misalnya, Komnas itu sampai juga. Komnas Perempuan, iya seperti itu. Selain itu juga kami membekali dengan pelatihan digital safety tadi itu seperti yang besok kami lakukan seperti itu. Secara personalnya pun sendiri kita dibekali jurnalis di lapangan, jurnalis tidak hanya jurnalis perempuan, tapi secara inklusif jurnalis. Saya sarankan juga mengikuti pelatihan digital safety itu yang terbaru adalah holistik. Dia melingkupi semua perlindungan mulai dari keamanan digital, keamanan fisik sampai dia psikososial dia. Apakah pada misal contoh nih ya, misalnya saya mau ke Papua ada rusuh. Saya harus masuk ke suatu wilayah, saya harus menghubungi editor saya, memastikan bahwa jika saya masuk ke sana dalam rentang waktu 3 hari saya tidak kembali, kirim orang lain atau cari bantuan seperti itu. Itu ya seperti itu. Juga keluarga harus dihubungin. Kehidupan jurnalis secara sosial, dia bermasyarakat, bersosial itu juga
ada Oke. keamanan yang harus dilindungi. Oke. Ada prosedurnya seperti itu. Begitu banyak hal-hal yang sebenarnya memberikan paham dan juga ilmu dan bahkan general knowledge ini kepada kita semua dan bahkan terkhususnya kita alamatkan kepada jurnalis perempuan Indonesia dikala bertugas banyak hal-hal ataupun poin-poin yang penting sekali untuk diketahui Ziva. Betul Iya. sekali Azul, dan lantas kita juga harus tanyakan kepada Kak Mafa Tanyakan, ya. Ziva. Silakan ya. Saya dipersilahkan sekali nih untuk bertanya terkait dengan hal ini. Nah, Kak Mafa sendiri melihat adanya banyak sekali yang terjadi. Apakah kehadiran FJPI ataupun Dewan Pers sendiri dalam melindungi atau memproteksi diri kita sebagai perempuan sudah terpenuhi seperti apa? Kalau untuk dari FJPI sendiri, karena kita memang lembaga yang menaungi jurnalis perempuan ya, itu sangat support dan juga sangat menguatkan untuk kami perempuan ya, kita perempuan sebagai jurnalis. Terutama pernah saya juga ada beberapa kali mengalami yang butuh advokasi tentang ada karya yang diambil gitu ya tanpa persetujuan. Terus juga di lapangan juga pernah diintimidasi begitu. Support positif dari FJP itu sangat menguatkan, karena teman-teman rame-rame ikut memberitakan kasus itu untuk memfollow up-nya terus hingga kasus itu menjadi perhatian gitu, dan itu sangat membantu. Tapi kalau untuk sampai ke Dewan Pers selama ini belum pernah sampai ke ranah ke sana. Jadi ya pastilah dari kita aja kelompok yang menaungi jurnalis begitu peduli, pastilah Dewan Pers lebih dari itu untuk satu advokasi gitu. Baik, nah terkait dengan karya sendiri ini untuk menghindari adanya terjadi, mungkin sebelum ke Azul kembali ya. Silakan Ziva. Ya, terkait dengan karya sendiri yang memang menjadi sebuah tanggung jawab sebagai jurnalis, dan tentunya juga salah satunya ya membuat adanya berjalan administrasi dari kantor sendiri. Nah, kalau dari FJPI mungkin ada perlindungan-perlindungan terkait yang tadi sudah disebutkan Kak Nurni. Tapi kalau dari perusahaan sendiri atau dari pimpinan seperti itu, apakah hal-hal seperti ini ditelusuri Kak Nurni seperti apa? Wajib ditelusuri, karena kok pada saat serangan terjadi pada jurnalis itu pucuk pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, karena apapun yang keluar dari output dari jurnalis di medianya itu tanggung jawab pemimpin redaksi. Itu karena itu keluar dari sebuah rapat redaksi yang sudah disetujui bersama, jadi itu tanggung jawab perusahaan. Perusahaan wajib melindungi jurnalisnya apabila itu terjadi kekerasan, misalnya seperti termasuklah KBGO. Seperti itu. Harus ada juga untuk KBGO itu kayak saya menyebut ya, kayak ketua kami Kak Uni Lubis, ketua umum di nasional, dia bekerja pemimpin redaksi Eden Times. Itu membuat SOP kekerasan di perusahaannya gitu. Untuk perlindungan terhadap jurnalis mereka, seperti itu. Jadi pemimpin, tidak hanya jurnalis ya yang harus memahami tentang keamanan holistik dan juga tentang apa yang terjadi di lapangan. Pemahaman seorang pemimpin redaksi itu juga harus di atas itu lebih, karena itu menyangkut dengan kebijakan perusahaan terhadap perlindungan karyawannya. Kan jurnalis ini karyawan kan, seperti itu. Jurnalis kan anggota dari perusahaan tempat dia bernaung gitu, seperti Tentu itu. sudah mulai membaik ya Azul terkait dengan hal Iya, ini ya. tidak semua tapi. Oh, tidak semua. Waduh, apalagi nih yang terjadi di Kak Nur nih. Mungkin boleh dibuka sedikit kali ya, kita korek-korek sedikit ya. Ya mungkin maksudnya itu perusahaan besar ya. Ya kebetulan juga pemahaman Kak Uni itu sebagai orang yang pernah di Dewan Pers. Jadi sangat paham dia apa sih kasus-kasus di lapangan, apa sih kasus yang paling sering terjadi juga termasuk untuk jurnalis perempuan. Jadi dia sangat
aware, sangat alert dengan hal-hal yang berkait dengan keselamatan jurnalisnya seperti itu. Ya, itu dia menjadi informasi sangat penting sekali dari seorang ketua FJB Sumatera Utara. Apa yang menjadi informasinya ini, semoga kedepannya lebih membaik pula Lebih membaik, dan ya. mendapatkan Semua perhatian perusahaan, pula ya iya, dari memberikan perusahaan dan perhatian. juga pemerintah. Iya, Kita kembali pemerintah. ke Kak Mafa sendiri. Silakan, Azra. Sejauh dalam melakukan tugasnya sebagai fotografer berita ini, pernah tidak mengalami kasus-kasus kekerasan secara online ini, tidak hanya berkaitan tentang karya tulis ataupun karya terhadap fotografinya sendiri? Apa yang menjadi Yang baru? Yang baru. Contohnya, Kak? Tapi bisa jangan dikatakan. sebut brand. Kalau untuk online ya paling itu tadi ya, secara komenan biasanya begitu tuh, terus dari karya foto, Iya. dari Rusak secara online juga ya. iya. Ada juga. Tapi brandnya kami nggak sebut ya. Baik. Nah gitu, jadi tanpa izin itu ya gitu, dan maksudnya mereka melakukan itu disengaja gitu, jadi ya kita Iya. tidak sebut. Ya tapi sering Ada ada mengalami. pernah mengalami seperti itu. Mengalami seperti itu. Iya. Kembali lagi saya ingin bertanya, apakah orangnya tersebut adalah orang yang berasal dari kelompok ataupun berprofesi sebagai fotografer berita ataupun hal yang sama? Oh, bukan, Bukan ya? bukan kelompok company lah gitu ininya. Oke, Perusahaan. baik, saya masih berbicara kepada Kak Mafa selaku fotografer berita ini. Kalau dari seorang fotografer berita ini dikala melakukan tugasnya ini agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya penguntitan ini, apa sebenarnya yang harus menjadi panduan dan juga pola dasar kita untuk satu hal memberitakan dan juga menyampaikan berita melalui foto-foto, Kak? Kalau saya pribadi biasanya memang memilah-milah ya. Memilah-milah ini harus saya publish atau tidak. Jadi sebenarnya banyak karya-karya saya itu yang saya keep untuk sementara waktu. Karena ya itu tadi merujuk pada publik. Karena kita juga melihat situasi gitu kan. Ini situasinya kita sudah bisa untuk memberitakan ini secara luas dengan data yang akurat, atau kita masih butuh data-data itu, dan terutama kita juga harus data untuk advokasi diri kita dulu nih terhadap karya-karya kita. Kalau advokasi itu sudah jelas, mungkin kita saya pribadi saya akan berani untuk mempublish itu, karena kan sebenarnya saya juga fotografer freelance ya, tidak di bawah perusahaan. Nah jadi protect terhadap diri dan karya-karya saya sendiri itu harus lebih, karena tidak ada yang menaungi gitu kecuali Dewan Pers. Ya. Karena ya terutama itu tadi ya, sekarang jurnalis kan sudah diharuskan UKW, jadi sudah terdaftar di Dewan Pers juga. Nah salah satu untuk kita yang freelance terutama itu inilah protect juga gitu Terhadap anak sih terutama terhadap juga. anak juga. Nah, seharusnya. anak juga mungkin tidak terlalu banyak untuk mempublish wajah kegiatan sekolah dan semuanya gitu yang menyangkut kehidupan Ada trik pribadi. tertentu ya untuk anak, misalnya Iya. hanya kakinya atau enggak secara frontal dari wajah. Kalau harus saya tambahin Ya. sedikit ya. Ya, boleh. Kalau Silakan, frontal Kak secara kayak gini kita harus ada concern, kita harus tanda tangan. Kalau bercerita tentang Kak Mafa, dia bukan tidak bernaung, tapi siapa yang memakai berita dia, kayak misalnya New York Times pernah ya. Ya, wow. Itu tetap harus mengikut prosedur yang yang dipakai oleh New York Times, bukan Kode etik dari dia ya. tapi dari perusahaan yang memakai produksi dia gitu, produk dia, foto-foto Kak Mafa. Baik, kalau kita jabarkan setiap karya-karya dari seorang jurnalis ini, siapa sebenarnya yang dari perusahaan ini yang menilai itu bisa dipublish atau tidak? Apakah langsung dari jurnalisnya, Kak? Tahan Editor. kembali, Kak. Editor. Kita akan bertanya sesaat lagi, pemirsa. Kami akan hadirkan diskusi yang lebih menarik lagi. Tetap bersama kami di tema yang kekerasan berbasis gender online.
Ya, pemirsa, perkembangan pers Indonesia bisa dilihat dan juga diketahui secara perkembangannya melalui karya-karya tulis yang dipersembahkan kepada masyarakat sebagai penerima informasinya melalui buah tangan dari seorang jurnalis tersebut. Lantas, kalau kita kaitkan terhadap karya tulis dari seorang jurnalis ini, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap karya tulis ini agar tidak adanya nanti kekerasan-kekerasan yang menjerumus kepada personal si seorang jurnalis ini? Kak Nur nih, seperti apa sebenarnya terkait tentang karya tulis dan juga tanggung jawab siapa? Iya, yang kalau jurnalis tugasnya meliput, mengirim ya, melaporkan berita. Tapi untuk yang menentukan apakah itu layak tayang apa tidak, itu editor. Kalau di TV produser ya, kalau di media online atau print, cetak, itu editor yang menentukan. Editor juga mengusulkan di rapat redaksi. Jadi di situ dia di Pemret dan editor dari semua desk ya. Lalu mereka menyetujui, menyepakati. Bahkan suatu karya itu bisa diperdebatkan juga. Misalnya dulu liputan saya tentang perempuan yang dia di perutnya ada besi gitu. Katanya itu muncul. Tapi si native orang apa ya kita bilang bukan bule ya, ekspatriat, yang editor yang ekspatriat itu nggak setuju itu dia anggap itu dibuat-buat. Tapi saya mempertegas lagi, kita bisa mempertahankan karya kita, kita perdebatkan, kita bilang, saya waktu itu bilang ke editor, Pak, Bapak mau di perutnya dicucuk-cucuk kayak gitu, banyak itu besi, kawat waktu itu ya. Oh enggak, saya percaya sama kamu. Akhirnya setelah di perdebatan itu, pada saat perdebatan terjadi di ruang redaksi, editor Nusantara waktu itu menelpon. Akhirnya saya juga mempertahankan karya saya karena menurut saya itu fenomenal. Akhirnya terbit di headline, walaupun sempat hampir tidak tayang karena itu dianggap hanya berlebihan si orang ini. Itu apakah bersifat narasi ekspositori kah yang mengekspos? Itu si orang pandangan barat seperti itu. Tapi kalau pandangan timur, kita kan ini terbitnya di timur nih ukurannya. Kita memakai pandangan timur gitu, seperti itu. Jadi editor saya mempercayai karya saya dan terbit di headline waktu itu di Jakarta Post. Wow, it was such a great honor for us to know about this compliment. Halaman berikutnya ya memang. Tapi aman-aman aja setelah diposting ya. Aman, halaman 2 waktu itu saya. Itu yang penting ya Kak Dorni ya. Setelah itu aman ya. Perempuan juga waktu itu narasumbernya. Kebetulan, dan ada fotonya juga terbit karena saya memakai ini dokter, memakai juga komentar dokter pada saat itu, dan itu real, kata dokter membenarkan itu. Jadi narasumber kita pun kuat pada saat itu, mendukung gitu kan. Jadi ya seperti itu yang harus kita lakukan juga kan. Sangat menarik untuk kita ketahui akan suatu apresiasi yang perlu kita kasih kepada seorang jurnalis perempuan Indonesia. Kita alamatkan kepada Kak Nur nih hari ini. Betul sekali, luar biasa Kak Nurni dan juga teman-teman. Nah, artinya tadi kalau melihat dan mendengar dari apa yang disampaikan Kak Nurni, adanya pembicaraan terlebih dahulu ya antara narasumber dengan jurnalis seperti itu. Nah, itu memang dilakukankah Kak Mafa untuk memang memproteksi juga dan menghindari hal-hal yang memang mengerucut kepada hal-hal yang jadi hal negatif? Seperti apa nih kalau dari Kak Mafa sendiri, Kak? Iya, biasanya kalau saya pribadi biasanya melakukan pendekatan personal dulu nih sama narasumber, karena kan biasanya narasumber ini juga banyak yang tidak suka dipublish ya, terutama kan saya foto, pasti wajah dari itu. Nah, kita punya beberapa perjanjian. Nah, mungkin saya akan meyakinkan narsum saya sendiri buat untuk tidak mengambil secara vulgar. Misalnya ngambil dari samping dengan shadow yang pekat, akhirnya ya jadi ini gitu kan, tidak terlalu jelas gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi ya saya bilang itu proteknya saya akan melihat ini data benar-benar kuat atau enggak. Terus yang mengadvokasi saya pada saat itu siapa. Nah, kalau sekiranya itu tidak masih rentan, itu akan tetap saya keep dulu, gitu. Baik, tapi kan tidak jarang juga ya, mungkin sebelum kita ke Azril lagi, ini tidak jarang juga banyak sekali media-media ataupun yang memang mentayangkan yang kadang-kadang jadi kontroversi seperti itu. Nah, biasanya dari teman-teman wartawan ini seperti apa nih? Apakah memang diperbolehkan atau mungkin
ya sudah ada Layak dan mungkin tidak layaknya. ya layak dan tidak layaknya, ataupun mungkin sudah ada pembicaraan namun tidak mungkin secara spesifik ya. Mungkin tadi kan karena terlalu banyak alur, jadi mungkin kita dari jurnalis sendiri langsung menayangkan yang menurut kita sudah baik ya. Seperti apa nih? Mungkin boleh dijawab antara Kak Nurni ataupun Kak Mafa. Silakan Kak Nurni. Itu tadi fungsi editor. Dia yang memastikan berita itu layak tayang apa tidak. Tadi tapi yang saya bilang tadi itu kita bisa juga memperdebatkan bahwa karya kita itu kuat dan bukan sensasional ya, tidak, tapi human interestnya ada, news value-nya ada. Kritik boleh. Itu. Kritik boleh, ya. Seperti itu. Oke. Baik. Kita udah menjawab? Sangat menjawab. Sangat sekali pastinya dong atas informasi yang diberikan tadi. Zi, mengingat bahwa pameran foto ini juga akan berlangsung nantinya, bagaimana sebenarnya seorang fotografer berita ini agar bisa berguna ataupun menyampaikan hal-hal yang sifatnya informatif pada kita semua ini terkait pemberdayaan perempuan, begitu ya Kak Nurni, terhadap hadirnya pameran foto ini yang bisa untuk juga sebagai antisipasi agar tidak terjadinya kekerasan-kekerasan sehingga kita ikut serta dalam mengetahui terkait pameran-pameran foto ini. Saya mulai ke Kak Mafa sendiri, apa yang menjadi efek bermanfaatan nanti terhadap hadirnya pameran-pameran foto tersebut, Kak? Yang kita harap ya, kesadaran semua orang tentunya untuk bisa dapat memprotek dirinya, nggak atas kejahatan-kejahatan online, terutama terhadap kami yang jurnalis, untuk bisa mensiasati atau hal apa saja yang bisa kami ini. Makanya besok akan ada pelatihan itu. Mungkin saya juga belum pernah nih ikut pelatihan KGBO. Ya insya Allah besok akan dapat ilmunya. Bagaimana apa step-stepnya yang harus saya lakukan untuk mendapatkan perlindungan itu dari diri sendiri dulu untuk bisa melakukan itu. Nah kalau untuk dari pameran fotonya, sebenarnya di situ kita hanya menampilkan karya-karya foto perempuan yang juga objeknya adalah perempuan. Temanya sebenarnya bukan tidak ini dengan KGBO, hanya di situ pameran foto We Work Too yang kami perempuan juga bekerja, kami perempuan juga ada di tengah masyarakat, juga menjadi punya posisi tawar dalam ekonomi dan sosial budaya. Nah, itu aja sih. Oke, artinya hadirlah terkait tentang woman empowerment for women. Iya, pemberdayaan perempuan. Betul sekali Azil. Lantas tadi mungkin kita kan belum dapat spesifiknya ya terkait dengan kegiatan ini, dan memang tentu ada goals yang ingin didapatkan dari kegiatan ini. Mungkin sedikit spill sedikit aja nih Kak Nur ya terkait dengan hal ini ya. Dan tentunya juga mungkin ini bisa jadi tips and trick kepada teman-teman wartawan untuk menghindari topik kita yang satu ini nih, yang memang menjadi hal yang memang harus kita bicarakan ini terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Seperti apa Kak Nurni? Antisipasi untuk supaya kita tidak ada di dalam ranah itu ya. Sebagai jurnalis kita kita pilih perusahaan yang baik, yang mendukung keselamatan jurnalisnya, karyawannya. Kedua, kita sebagai jurnalis kita sebisanya bernaung di bawah organisasi pers, karena di situ ada advokasi juga untuk perlindungan jurnalis anggotanya. Kembali tadi ke perusahaan, kalau lebih baik lagi kalau ada yang perusahaan punya SOP kekerasan, saat itu perlindungan, dan ikutlah pelatihan-pelatihan keamanan digital atau kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan seperti itu. Tadinya di sini workshop kita menghadirkan Komnas Perempuan, Ketua Bu Andi Yentriani, tapi berhubung beliau saat ini ada di Nepal untuk suatu pertemuan yang penting juga, jadi kita switch ke pelatih narasumber yang juga kompeten, ya, Pemret Magdalena, yang dia khusus untuk media berbasis gender feminis. Baik. Gitu. Seperti itu ada 3 tadi itu ya. Ada lagi yang lain. Boleh, apa itu yang lain kalau mungkin informasikan? Ya, maksudnya secara sosial juga kita orang taunya kita kan jurnalis, jadi kita bersikap baik, jangan jumawa lah. Jurnalis memang gudang informasi, tapi kita bukan Tuhan yang tahu segalanya gitu. Jadi nggak perlu sombong lah, tetap membumi.
Ya, berita kita di langit, Ya. tapi kita tetap membumi. There will be Seperti always itu. human error. Oke, ya betul. Pasti setuju. akan ada Ya. selalu human Iya. error. Seperfect apapun manusia, Itulah yang tapi dicari. tidak luput dari human errornya Betul. tersebut. Sehingga perlu kembali lagi untuk menajamkan setiap informasi tersebut harus berlandaskan terhadap fakta-fakta ataupun Betul. valid information Iya, betul. dari situasi yang ada. Begitu Iya, ya, Kak? iya, Oke. cover. Ya, Iya, saya cover. ingin menambahkan informasi ataupun mencari informasi dari Kak Mafa sendiri terkait tema kita adalah kekerasan berbasis gender online ini. Kalau kita lihat eksistensi wartawan ini tidak hanya dipandang dari karya-karyanya ataupun saat liputannya saja, tetapi yang paling menyentriknya adalah melalui foto-foto yang ditayangkan maupun ditampilkan. Iya. Sehingga apa yang menjadi untuk bisa dikatakan ini pemahaman lebih kita agar setiap penyampaian melalui foto tersebut dimaknai secara yang baik dan juga objektif. Kak Mafa. Oke, ya foto itu terutama foto jurnalistik Ya. ya, pasti harus punya nilai informasi. Yang pertama tadi harus memiliki nilai informasinya. Iya, Oke, harus very good. nilai informasi. Nah itu yang paling penting. Jadi walaupun hanya foto, tapi kita tetap juga memakai Ya. data tulis agar si pelihat pembaca lebih spesifik ya arah kemana ini foto gitu loh. Dan itu apa? Karena tanpa adanya tulis foto juga nggak bisa Ya. berbuat apa gitu. Karena nggak semua orang punya perspektif yang sama. Setiap orang itu punya perspektif yang beda. Penangkapan daya tangkap dari sebuah visual itu Ya. juga beda-beda. Ya, maka dari itu penting sebuah narasi, sebuah data yang akurat agar orang-orang yang melihat itu tidak salah, Ya. tidak vibes-nya ya tetap positif Ya. lah, ke arah yang benar lah yang kita arahin Oke. gitu. Ada satu kajian Zifah terkait Iya, hal ini. Mas Kalau Zul. kita kaitkan terhadap bisa diambil dari language modality bahwa tidak hanya berdasarkan dari gambar untuk menginterpretasikan menjadi makna, tetapi juga bisa dari karya tulis. Namun yang terpentingnya adalah sinkronisasi antara karya tulis dan gambar ini saling berkaitan agar terciptanya meaningful dan juga impactful power terhadap orang yang membacanya, Zifah. Betul sekali Betul, Azriel. Dan tentunya ini juga memang menjadi satu kelebihan dari teman-teman jurnalis yang memang bertugas Ya. di dalam hal ini. Dan tentunya Azriel mengingat waktu Ya. yang sudah hampir Ya. 1 jam juga nih pemirsa di rumah, tentu sangat seru sekali pembahasan hari ini. Tapi karena waktu juga yang ingin memisahkan kita, tapi sebelum kita berpisah kita mau mendengarkan closing statement dari kedua Singkat narasumber aja kita. ya. Ya, singkat, padat dan jelas. Kita mulai dari Kak Mafa Ya. terlebih dahulu, nanti akan ditutup Ya. langsung oleh Ketua FJPI. Silakan Kak Mafa. Terkait KGBO ya, Iya, betul. ya bagi apa ya, publish itu penting, Ya. tapi tetap harus ada protek. Oke. Gitu. Publish itu penting, tetap harus ada protek. Singkat dan padat sekali. Kak Nur nih, singkat dan padat, begitu pula. Stop KBGO, stop Ya. kekerasan terhadap jurnalis perempuan. Oke, stop KBGO dan stop untuk Kekerasan kekerasan terhadap terhadap jurnalis jurnalis perempuan. perempuan. Hargai eksistensi wartawan melalui karya-karya yang mereka tampilkan. Ya. Akhirnya pemirsa, demikian for yang bisa kami sampaikan terhadap tema kekerasan berbasis gender online. Kami ucapkan terima kasih banyak atas informasi dari kedua narasumber kami, yakni Ketua FJPI Sumatera Utara Kak Nurni Sulaiman, dan juga disusul dengan kehadiran Kak Mafa Yuli selaku fotografer berita yang telah menemani informasi kita ini kurang lebih 1 jam bersama kami dalam program Markombo. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrin pamit undur diri dari hadapan Anda untuk menutup perjumpaan Ya. kita pada sore hari ini. Terimalah